dengan dalih kepentingan negara. Apakah mereka bukan warga negara? Apakah mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan pertaniannya? Apalagi kalau dilihat mereka punya komoditas yang cukup baik yang bisa didorong untuk menjadi komoditas unggulan. Tapi malah dialihfungsikan untuk kuari yang itu tidak sustain. Kalaupun dikuasai oleh masyarakat begitu, ya yang menguasai hanya segelintir orang, dan ke depan yang namanya tambang akan habis, kalau pertanian ke depan nggak pernah akan habis. Itu yang menjadi garis bawah di konteks Wadas. Itu sih. Mungkin menarik pernyataan dari Mas Wahyu tadi, bahwasanya ketersediaan lahan ini merupakan salah satu sumber utama gitu dari sebuah kehidupan, karena dengan menguasai lahan secara jelas juga menguasai kehidupan gitu. Mungkin selanjutnya akan saya sambungkan lagi coba ke Mas Cahyo. Apakah terhubung Mas Cahyo? Baper. Ya. Mas Cahyo? Apakah terhubung? Baik, mungkin sambil menunggu Mas Cahyo ya, mungkin ada beberapa pertanyaan juga tadi menarik, bahwasanya secara tidak langsung pemerintah ini, menurut saya pribadi ya, ini secara tidak langsung pemerintah menerapkan beberapa paham gitu yang tidak sesuai dengan ideologis dari Pancasila gitu. Ketika kemarin saya itu juga pernah berdiskusi itu perihal tentang ketersediaan bahan pangan yang dicanangkan pemerintah yang katanya krisis pangan itu. Terus dan saya diskusikan dengan Mas Angger Fahmi, mungkin Mas Fahmi juga kenal, bahwasanya tentang harga komoditas sebuah komoditas pertanian itu tidak jauh atau dikatakan terpisah dari keterlibatan pemerintah dalam penentuan harga minimum dan harga maksimum. Namun off taker dari setiap komoditas itu nyatanya adalah para pengusaha atau mungkin tengkolak yang mungkin punya konotasi jelek gitu ya dari masyarakat secara luas. Ternyata para tengkulak ini juga secara biasa juga membantu gitu. Bayangkan saja ketika mungkin para tengkulak ini tidak membeli komoditas yang mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan itu akan busuk itu karena harganya yang masih rendah gitu. Dan mungkin yang mau saya tanyakan gitu ke Mas Wahyu itu, menurut Mas Wahyu sendiri nih, bagaimana sih keadaan sekarang, hubungan antara pemerintah dengan para pengusaha gitu? Karena kita tahu ada harga minimum, harga maksimum, tapi nggak capai titik tengah gitu, nggak ada win-win solution yang jelas gitu. Mungkin itu sih, menurut Mas Wahyu seperti apa? Pertanian kita begitu, dari input ya sampai output itu mengikuti skema pasar. Kalau jelas gitu, tentu bibit-bibit lokal itu masih eksis sampai sekarang. Bibit lokal sekarang ini hampir tidak eksis begitu, dan semua digantikan dengan GMO begitu. GMO ini berkaitan dengan rekayasa genetik begitu, terutama kita membicarakan soal bibit yang memang menjadi salah satunya menjadi dimodifikasi secara genetik, yang tentu ya berkaitan dengan kita bicara soal untuk ya bisa tumbuh cepat dan dimulai dari revolusi hijau, GMO, ataupun kita bicara soal genetically modified organism begitu, yang itu dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, Monsanto, DuPont dan kawan-kawannya, yang memang secara nggak langsung juga menimbulkan yang namanya ketergantungan, karena dalam pengembangannya membutuhkan pupuk yang besar, banyak, dengan aneka kebutuhan nutrisinya begitu. Setiap pangan ataupun tanaman membutuhkan nutrisi, dan yang namanya rekayasa genetik, mereka membutuhkan nutrisi tertentu yang juga produk rekayasa dan membutuhkan lebih banyak lagi obat-obatan terkait begitu. Dan nantinya juga berkaitan dengan tanah, yang mungkin teman-teman ilmu tanah bisa menjelaskan lebih lanjut begitu soal itu, atau teman-teman yang fokus di konteks pertanian naturalnya nanti bisa menjelaskan lebih jauh lagi.
Tapi yang menjadi catatan bahwasanya ketergantungan kalau kita bicara soal bibit-bibit lokal dan kawan-kawannya ini juga mulai hilang karena skema pasar terutama di konteks input pun juga didorong. Belum lagi kita kayak bicara ke outputnya begitu. Pas terutama dari panen hingga pasca panen tentu jadi problem persoalan cukup serius gitu. Karena apa? Karena di sana juga dikembalikan ke mekanisme pasar. Ya kalau memang ada yang namanya harga minimum dan maksimum, itu pun juga tidak membantu cukup besar karena harga minimumnya itu buat petani rugi, harga maksimumnya petani nggak pernah merasakan. Ya ini kan jadi persoalan yang cukup serius. Ketika panen raya, kalau memang ada operasi pasar begitu, tentu panen raya ini nggak banyak orang yang pada akhirnya rugi. Karena apa? Karena seringkali gini, oke panen raya harganya stabil, tapi tiba-tiba muncullah yang saya namakan yang saya katakan di awal tadi, impor. Akhirnya merusak harganya jadi rendah gitu, dan itu berdampak pada petani. Jangan dipikir impor itu hanya untuk memenuhi ketersediaan kita, tapi impor ini juga bagian dari untuk merusak harga itu juga, karena lagi-lagi dikembalikan ke pasar gitu. Nah tentu dengan kondisi di kita ini, ya kita bicara nasionalisme, kita bicara soal pangan ini menjadi cukup penting, tapi sistem kita di pangan ini liberal begitu. Mengapa saya berani mengatakan liberal? Karena dikembalikan ke pasar, dari bibitnya sampai akhir itu kan ke pasar. Artinya persaingan, kompetisi. Petani yang bisa ikut kompetisi adalah petani kaya yang punya modal besar. Nah sementara yang miskin-miskin ini ya terjerat hutang bibit, ketika panen nggak bisa nyaur, bingung begitu kan? Menggadaikan tanah, hilang tanahnya. Nah itu yang bisa yang terjadi sekarang ini seperti itu. Beda begitu, semisal ada monopoli pasar begitu yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan apa? Untuk menstabilkan harga. Karena apa? Karena monopoli ini dapat dikatakan bahwasanya monopoli ini adalah buruk bagi kompetisi, tapi dia akan memberikan jaminan pada petani begitu. Seringkali kita gini, oh, bahan-bahan semua mahal sih begitu. Kok beras sekarang mahal sih? Pernah kita ngecek gak berapa harga beras yang ada di Surabaya, misalnya di kota besar ataupun di Surakarta, dengan harga mereka beli dari petaninya begitu? Pernah kita ngecek gak? Nggak pernah kita ngecek. Coba kita ngecek, kita akan miris gitu. Ternyata apa yang ngerasa kita mahal, ternyata belinya murah. Itu yang terjadi. Maka kalau kita bicara perbandingan, kalau kita bicara pertanian, kawan-kawan bisa mempelajari yang ada di India begitu. Ya meskipun India juga banyak kekurangan begitu tentu, tapi bagi saya India cukup progresif dalam konteks pertaniannya. Baik soal teknologi, terus bicara soal pengembangan pertanian, dan bahkan bicara soal pasca panennya, mereka cukup bagus. Karena saya sebutkan tadi ada yang namakan pasar lokal, yang memang pasar lokal ini adalah tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya kerugian pada petani begitu, tapi juga memberikan keadilan terutama bagi orang yang mau beli itu juga nggak bisa bermain harga. Artinya harganya sama. Kalau mau beli kentang harganya 25.000 per kilo, ya wes 25.000 per kilo itu. Artinya nggak ada persaingan. Kalau mereka mau jual ke luar lagi, ke pasaran lagi, ya tergantung mereka milih wilayah mana yang bisa mereka mengambil keuntungan yang lebih besar, terutama para spekulannya begitu. Artinya memang butuh kebijakan yang cukup radikal di sini, tentu dengan menghilangkan yang namanya para spekulan itu dengan memotong rantai tengkulaknya ataupun rantai pasarnya begitu. Meskipun sekarang ada satunya, mungkin saya pernah dengar yang namanya startup ataupun ya kontak-kontak e-commerce yang di sektor pertanian, seperti ya mungkin ada Teed Hub gitu yang memang jadi salah satu solusi begitu. Tapi yang perlu dilihat lagi, meskipun itu akan menghubungkan langsung dengan konsumen, tapi ada pola eksploitasi gaya baru begitu. Karena apa? Karena kan mereka berdasarkan permintaan yang semakin besar begitu, maka kebutuhan yang harus dipasok juga besar begitu. Nah, pada akhirnya mereka memaksa petani itu untuk memenuhi pasokannya. Mereka nggak ikut nanem, mereka nggak ngerti kapan panennya, mereka nggak ngerti kondisi yang ada di bawah, pokoknya harus masuk segini, gitu.
Nah, secara nggak langsung itu bukan lagi kemitraan, tapi ini sebenarnya adalah pemaksaan yang berkedok pada kemitraan secara nggak langsung. Ya mereka menguasai lahan itu tanpa harus beli. Karena apa? Karena basisnya ada permintaan segini, sekian ton. Nah, sementara petani di bawah ketika nggak bisa memenuhi, gimana begitu? Nah, ini kan pada akhirnya ya lagi-lagi ya kalau kita bicara soal keadilan dalam konteks harga, ya memang harus ada kontrol dan kontrol ini membutuhkan pemerintah begitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, menarik sekali tadi tentang ternyata startup ini ya, yang menurut saya mungkin salah satu gerakan baru yang bagi para pemuda generasi saya, generasi milenial itu ke sebuah usaha yang menarik gitu. Salah satu gaya yang tadi sebut Mas itu kayak eksploitasi yang baru gitu. Bahwasanya pemenuhan akan pasar dan para petani itu dipaksa untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Mungkin selanjutnya yang mungkin sedang agak hype ya, tadi setengah tiga barusan saja berubah gitu, tentang BBM gitu. Kita tahu bahwasanya BBM ini kan masuk kepada faktor input gitu, juga termasuk juga di output gitu. Ketika bilang kita ke faktor input itu mungkin di bagian mesin yang ada di Alsintan di pertanian sendiri. Mungkin ketika bilang di faktor output mungkin bisa di bagian distribusi, lalu pengolahan hasil tani dan komoditas dan sebagainya gitu. Dan menurut Mas Wahyu nih, nantinya seberapa besar sih akan penarikan subsidi oleh pemerintah ini kepada sektor pertanian? Mungkin itu dulu kalau dari saya. Tentu ya tentu akan berpengaruh ya. BBM naik ini kan otomatis berpengaruh pada harga jelas karena kan akan ada ongkos-kos tambahan kan. Di input ya ada kos tambahan, di output ya kos tambahan. Pada akhirnya akan ada beban lain yang selain kita bicara soal tadi beban produksi, baik mereka harus kehilangan soal apa ya, soal tentu beli pupuk dan kawan-kawannya begitu, tapi ya mereka ketambahan soal BBM naik begitu. Sama ketika mau distribusi juga terpengaruh itu, dan tentu juga berpengaruh pada harga. Meskipun begitu, ini kan nanti harganya mahal. Nah, harganya mahal ini nggak mengubah apapun begitu. Yang harga mahalnya, naiknya ini, ya tentu keuntungan mereka tetap sama. Tapi bebannya di sini ada beban tambahan. Terutama yang paling terasa di sini konsumen sebenarnya. Karena apa? Karena kalau di produsen itu masih tetap sama dengan hitung-hitungan bahwasanya ya transportasinya ditambah, maka harga jualnya bertambah. Tapi beban ini tentu akan berpengaruh pada konsumen. Nah, apakah konsumen akan mampu bertahan dan mampu membelinya begitu? Nah, akhirnya juga berpengaruh pada produsen. Karena apa? Karena ya ada stok yang pada akhirnya tidak bisa cepat begitu. Kalau kita bicara soal produk pertanian ini terbatas kan. Dia ada umurnya, terutama yang saya takutkan di sini ada di buah-buahan dan sayur begitu. Itu yang paling akan terimbas begitu. Karena apa? Karena penyimpanannya itu nggak bisa lama. Nah, tentu dengan peningkatan harga BBM ya sangat berpengaruh dengan teman-teman petani begitu. Dan terutama yang paling berpengaruh lagi nelayan. Mereka yang paling terimbas sebenarnya, paling besar di nelayan. Begitu. Mungkin bertanya lagi masih tentang BBM itu. Ini kebijakan penarikan subsidi ini kan salah satunya dari pemerintah itu karena tidak target subsidi ini tidak sepenuhnya terpenuhi gitu. Karena ternyata subsidi pemerintah ini dirasakan oleh para orang-orang yang bisa dirasakan mampu gitu. Sedangkan subsidi ini sebenarnya untuk yang menengah ke bawah. Dan menurut Mas Wahyu nih, apakah kebijakan dari penarikan subsidi ini udah tepat atau belum? Sama kami nih yang masih sebagai mahasiswa ini, itu bagaimana menurut Mas Wahyu seharusnya menanggapinya? Mungkin itu dulu Mas Wahyu. Yang soal subsidi ya. Apa ya, kok bilang subsidi?
subsidi ini kan politis ya sebenarnya sifatnya. Dia selalu ada ketika ada kenaikan bahan, dia selalu ada ketika ada gejolak. Kan sifatnya politis. Jadi subsidi ini ya nggak berpengaruh apa-apa begitu. Kecuali hanya bore begitu, tak kasih ibarat orang sakit itu kayak pakai penghilang rasa nyeri yang kayak main-main bola disemprot gitu loh. Ibarat itu sebentar begitu. Pasca dirasa cukup, dirasa wah sudah terbiasa, secara psikis ya, secara psikologis berpengaruh. Sudah terbiasa ya apapun gitu. Karena yang dibutuhkan kita sebenarnya kan ya kalau kita bicara soal subsidi ini kan sebenarnya kan subsidi ini kan sudah ada sejak lama, bukan subsidi sebenarnya. Kalau subsidi ini kan kalau dulu kan jadi tanggung jawab negara karena ada privatisasi ini ya muncul yang namanya subsidi begitu. Nah, subsidi ini kan sebenarnya untuk menyokong bahasanya agar hak masyarakat tetap ada. Nah, ini kan muncul yang dari pajak begitu. Nah, sorry tadi saya sedikit menarik omongan saya soal subsidi. Ya, subsidi ini politis tentu. Tentu yang lebih politis lagi ya bantuan. Kalau subsidi kan yang akan dicabut kan begitu. Kalau bantuan ini kan yang akan diberikan. Nah, subsidi ini yang mulai dikurangi pelan-pelan dan berganti menjadi bantuan. Nah, yang politis ini yang bantuan tadi yang kayak menerima BLT dan lainnya begitu. Nah, kalau subsidi ini sebenarnya sangat dibutuhkan karena apa? Karena tidak apa ya? Karena tidak semua orang punya kemampuan ekonomi yang sama untuk mengakses harga barang yang memang kalau dikembalikan mengikuti harga pasar begitu. Nah, disitulah tugas negara dan fungsi negara sebenarnya. Untuk apa? Untuk menjamin terutama dalam hal ini adalah ya ketersediaannya orang mampu mengakses gitu. Nah, tentu subsidi ini dapat dikatakan bahwasanya ini adalah upaya untuk meringankan di mana masyarakat yang tanda kutip tidak semuanya mampu begitu. Karena jumlah orang miskin kita masih cukup dominan. Nah, seringkali yang disampaikan kan kalau coba agak out of topic begitu, mungkin ada beberapa orang dari kita ataupun kawan-kawan kita yang mungkin satu golongan kita mengatakan, ya jangan biarkanlah orang-orang ini kok dimanjakan subsidi terus-menerus, ya biarkan mandirilah. Itu kan sebenarnya jebakan pandangan kelas menengah begitu kan. Karena apa? Pada dasarnya mereka itu juga rentan, tapi dipaksa sok pride begitu, bahwasanya mereka nggak menikmati subsidi, padahal ya mereka setiap anu ya menikmati subsidi. Ya dari BPJS-nya, maksudnya BPJS, ya pada akhirnya juga kritiknya adalah, sebenarnya kesehatan adalah jaminan, tapi diasuransikan, dikelola oleh perusahaan yang itu terpisah begitu, dan menjadi perusahaan asuransi negara. Padahal ya kalau kita bicara kesehatan harusnya memberi jaminan. Kalaupun dulu aksesnya susah, ya kita kritik dari pengelolaannya. Apapun yang seringkali dikatakan gratis ini kan pasti susah dan lain-lain. Ya mindsetnya aja, dana berkunjungan cukup besar dalam pengelolaannya kok, tapi pengelolaannya kok nggak profesional. Nah ini kan problem. Apakah yang profesional itu harus swasta? Ya nggak juga begitu kan. Nah ini yang memang perlu diubah begitu. Nah, kalau saya jadi chairman-nya begitu, supaya dengan kondisi perusahaan negara yang untuk kepentingan umum, ya kalau PNS-nya nggak itu ya tak pecati semua gitu aja begitu. Aku rekrutmen orang-orang yang mampu dan mampu bekerja tanpa harus berbelit-belit. Kuncinya satu, mau belajar dan punya komitmen, itu aja gitu. Terus nggak usah tes daki-daki begitu kan. Nah ini yang menjadi problem. Seringkali yang dibiayai negara kok selalu kualitasnya jelek sih. Padahal kan besar, seperti pendidikan dan lain-lainnya. Ya ini yang memang perlu didorong di sini adalah ya pengubahan tata kelolanya. Nah, subsidi ini nggak jelek begitu. Subsidi ini justru bagus. Karena apa? Karena ya kita harus mengakui bahwasanya ketimpangan kita cukup tinggi begitu. Bahwasanya masyarakat miskin kita masih cukup banyak. Ya kalau mau menghilangkan subsidi, ya harus ada dong peningkatan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Ya lahan-lahannya nggak usah digusur dong gitu kan. Kalau mantap sejahtera gitu, ya gajinya ya UMR semua dong yang di atas cukup. Kebutuhan orang lajang ini kalau disamaratakan kebutuhan orang lajang ini sekitar 4 juta sampai 5 juta begitu. Ya ini cukup sekedar hidup lah gitu. Nah kalau yang menikah itu pasti di atas 5 juta.
Nah, ini yang menjadi cukup penting karena kebutuhan lajang, orang lajang ini kan besar gitu kan. Belum soal biaya kesehatan, belum makan sehari-hari begitu. Belum lagi yang ini dan itu. Ya kalau semua orang menu UMR dengan standar yang seharusnya kalau lajang sekitar 4 sampai 4,5 dan yang menikah 5 sampai 7 begitu, ya orang dicabut subsidi itu juga nggak masalah begitu. Tapi ya satu nggak bisa nabung, gitu aja. Nah, itu yang menjadi garis besarnya. Nah, orang mencabut subsidi tapi kebutuhan semakin besar. Sekarang air beli, BBM naik, apa-apa naik. Nah, ini kan juga posting gitu kan. Gak hanya jadi pedesaan ini juga semakin merana begitu posisinya. Meskipun mereka masih bisa tetap makan, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan lain ya akan terimbas terutama. Nah, kalau semua dipaksa begitu, semisal nanti subsidi pupuk dicabut begitu, ya selesai orang pupuk bersubsidi saja masih mahal, adapun subsidi juga langka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan cukup mendasar. Artinya subsidi ini adalah ya memang mengakui kalau kita masih cukup besar ketimpangannya. Nah, kalau orang nggak timpang dan semua orang dikatakan middle sampai high income, ya subsidi dikurangi pun nggak masalah begitu, karena mereka sudah punya penghasilan yang cukup begitu, dan tentu pada akhirnya mereka akan menagih di pajakku begitu, apakah sudah maksimal, fasilitasnya seperti apa begitu. Nah kayak gitu sebenarnya kan yang memang perlu didorong di situ. Ya kalau kita bayar pajak, ya meskipun kecil, ya pajak makanan setiap hari berapa sih kita beli di minimarket, kita beli di food court, kita bayar motor, kita beli omongan berpajak gitu, semua kita kritis gitu, karena kita yang punya ibaratnya yang memberikan ataupun wajib pajaknya, ya kita wajib mempertanyakan fasilitasnya mana, pajak digunakan untuk apa dan lain-lain. Itu menjadi cukup penting. Sama kalau kita menjadi konsumen kan seperti itu. Nah ini bagaimana proses produksinya? Kok bisa sampai pencemaran? Berarti aku nggak bisa buat produkmu lagi lah. Ya, tentu itu proses panjang karena ini kan akhirnya bicara soal kebutuhan, soal kesadaran, soal pendidikan yang memang harusnya dibangun ke sana begitu. Mengapa pajak di Denmark tinggi dan orang-orang nggak mengeluh? Pertama ya karena orangnya semua kebutuhannya cukup karena penghasilannya tinggi. Kedua, dialihkan untuk yang benar-benar penting dan mereka menikmati fasilitasnya. Nah ini yang menjadi garis besar begitu. Bagaimana pengelolaan pajak yang baik ya akan menjadi hal yang baik juga. Pengelolaan pangan yang baik ya juga akan menjadi hal yang baik juga begitu. Saya lihat mungkin kita kritik oke, Thailand otoriter, Vietnam otoriter, tapi pengelolaan pangan mereka baik begitu posisinya. Nah ini yang memang perlu dicontoh begitu, bahwasanya kita memang perlu mengembalikan lagi, salah satunya adalah mereview ulang kebijakan-kebijakan kita, mereview ulang penggunaan pajak kita, dan mereview ulang apakah dalam konteks ini ya, apakah kita mampu untuk hidup tanpa subsidi dengan kondisi yang tengah compang-camping seperti ini. Itu yang menjadi catatannya. Ya, baik, menarik gitu. Semoga Mas Wahyu jadi chairman gitu ya, tadi dikatakan Mas Wahyu itu orang-orang yang terlalu begado gitu dipecat, cari yang ingin belajar gitu. Jadi menteri ya. Iya, amin Mas, amin. Tak doain aja. Aku siap di belakang examen gitu. Mungkin mungkin selanjutnya ya. Mungkin tadi yang belum di pesan yang belum disampaikan Mas Wahyu tadi, bagaimana peran mahasiswa atau pemuda itu untuk menanggulangi gini. Tadi mungkin kita fokusnya ke sektor pertanian gitu Mas ya. Bagaimana peran pemuda atau mungkin mahasiswa yang mungkin sedang menempuh di bagian kuliah sebagai seorang akademis gitu, yang menjadi sebuah tuntutan 10-20 tahun ke depan gitu. Mungkin itu sih Mas, apa pesan-pesannya gitu. Selain jadi chairman-nya Mas ya. Ya apa ya kalau peran-peran ini. Ya, salah satunya memang perannya yang perlu kita tekankan lagi gini.
kan sering nih mengatakan bahwasanya mahasiswa ini ya kita harus memperjuangkan rakyat begitu. Pertanyaan saya kan, apa kalian gak rakyat? saya kemarin mahasiswa, apa kalian gak rakyat? Itu sih pertanyaan mendasar saya. Kita harus bukan rakyat tertindas lah. Ente kalau lulus, apakah mahasiswa ini adalah kelas khusus yang ketika lulus dia kehilangan statusnya begitu? Kan enggak. Justru malah kalau bicara salah status ya mahasiswa ini, kecuali yang kerja untuk membiayai kuliahnya sendiri ya, salut lah saya begitu. Nah, tapi kalau yang belum bisa kan ya cukup cukup hipokrit aja ya, cukup nggak sesuai gitu, cukup apa ya, kalau solu-solu lah kata orang Jawa itu. Ya mahasiswa tentu bagian dari rakyat itu sendiri ya begitu, ya nggak ada. Misal saya juga bagian dari rakyat, memperjuangkan rakyat enggak sebenarnya. Kita memperjuangkan diri kita sendiri ya, karena kita menjadi korban begitu posisinya. Kalau pangan susah, saya juga susah juga begitu. Kalau semua naik, saya juga selesai juga begitu. Harus kerja macam seperti apa lagi? Sekarang aja sudah kerja pakai kuda. Bagaimana dengan kalau semuanya naik tambah ngeri juga. Artinya dimaknai bahwasanya kita adalah bagian dari rakyat, mahasiswa bagian dari rakyat, yang nanti juga memperjuangkan ya nasib mereka sendiri sebenarnya, bukan nasib orang lain begitu. Kalau kita bicara memberikan ekonomi yang baik, ya nantinya kembali kepada kita begitu. Nah, itu yang bisa digarisbawahi. Hilanglah pemikiran-pemikiran congkak tadi itu, pemikiran-pemikiran congkak, pemikiran-pemikiran yang tanda kutip yang nggak patut lah menurut saya itu kan, karena ya kita bagian dari rakyat itu kan. Terus bagian dari apa lagi? Apakah mahasiswa bisa membuat kebijakan? Kan nggak bisa. Apakah mahasiswa dilibatkan dalam pembuatan undang-undang cipta kerja? Kan nggak dilibatkan, kecuali protes begitu, dan kadang ya paling dilibatkan dalam pertemuan dengan menteri dan diajak makan-makan lah seperti itu kan. Itu pun nggak ngapa-ngapain, cuma foto-foto doang kan gitu. Ya artinya kita belajar ini kan untuk pengetahuan pengembangan diri kita. Kita dibuat untuk paham dan ngerti. Paham dan ngerti belum tentu bisa secara praktik. Artinya apa? Perlu kita asah lagi. Ada yang memang bisa secara praktik. Artinya kita perlu asah lagi. Kita perlu perkuat lagi. Dan bagaimana ilmu yang kita dapat ini bisa diaplikasikan begitu. Syukur-syukur bisa diaplikasikan dalam tanda kutip untuk skala yang lebih luas gitu. Ataupun akhirnya kita bisa berguna dalam masyarakat ataupun society ini sendiri. Dan akhirnya ini agak-agak ya tengah-tengah lah. Ya kita menjadi agen. Agen apa? Ya agen yang bisa berkaitan dengan agen yang lainnya, dan agen lainnya untuk apa? Untuk mendorong perubahan. Karena juga kita menjadi bagian dari, kalau diibaratkan dalam satu lapangan begitu, dan diibaratkan pemain bola, ya kita adalah bagian dari pemainnya ini sendiri gitu. Ada juga bagian dari supporter, ada juga dari pelatihnya. Artinya kita memiliki peran sendiri-sendiri. Dan peran-peran itulah yang harusnya kita ambil. Orang pertanian, kalau memang dia fokus di pertanian, ataupun mereka misal punya pengetahuan lainnya di peternakan, ya monggo begitu. Itu kan juga sangat berguna begitu. Apalagi kalau mau dimaksimalkan. Kalau memang ada yang pintar dari IT, ya nggak maksa orang IT ini harus bisa pertanian gitu. Tapi bagaimana kolaborasinya antara IT dan pertanian yang bisa didorong di situ. Karena apa? Karena selain itu akan mengubah nasib banyak orang, yang mengubah nasib kita sendiri pada akhirnya. Nah, disitulah yang perlu dilihat. Kita adalah agen yang kalau dalam titik itu ya, kita adalah titik ini, bagaimana titik ini bisa ada garisnya terkait satu sama lain. Kalau ibarat puzzle, bagaimana puzzle kayak orang kita sebagai puzzle ini bisa menjadi satu gambar yang utuh begitu. Karena bayangannya kita adalah serpian-serpian debu-debu itu, bagaimana partai-partai menjadi satu, menjadi batu gitu. Nah, kita adalah bagian dari itu. Nah, di situ yang perlu didorong biasanya ya kita bagian dari rakyat, kita memperjuangkan diri kita, ya syukur-syukur itu bisa meluas untuk tetangga kita, ya itu sangat baik sekali. Karena kita adalah agen, kita adalah bagian dari satu sistem, maka agen tujuannya di sini adalah untuk mengontrol sistem dan mengubah sistem. Kalau pakai pendekatannya Bourdieu kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi cukup penting adalah pemuda hari ini adalah bagian dari masyarakat, bagian dari warga negara, bagian dari suatu wilayah cukup utuh. Ya, peran pemuda di sini adalah membaur dengan yang lainnya. Itu sih, kalau dari saya simpel, membaur dengan yang lainnya,
dan saling berkolaborasi. Itu sih sebenarnya yang perlu didorongkan. Siap, mungkin catatan yang perlu digarisbawahi Mas ya. Mahasiswa itu bagian dari rakyat, jangan membela rakyat itu. Mungkin Iya. karena terlalu merasa bermartabat Mas ya. Para mahasiswa. Ya mungkin karena udah nggak kerasa nih 1,5 jam Mas kita udah berdiskusi, menarik sekali sebenarnya. Mungkin di lain kali lah, mungkin kita akan diskusi lain Mas tentang isu-isu pertanian, mungkin fokusnya di agraria juga. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada closing statement Mas, atau katanya cah-cah kata-kata hari ini lah. Mungkin dari Mas Wahyu. Silakan. Kalau apa ya, ya kata-kata hari ini adalah tentu ya tetaplah hidup gitu, tentu kuncinya kan hidup. Meskipun banyak faktor yang buat depresi, dan tetaplah berjuang meskipun pada akhirnya kita merasa akan sia-sia, karena perjuangan hari ini tentu mungkin tidak akan kita nikmati, tapi bisa dipastikan perjuangan yang akan berhasil ke depan adalah akan dinikmati oleh anak cucu kita. Artinya perjuangan ini sepanjang hidup begitu. Tidak ada yang namanya mantan pejuang, dan tidak ada yang namanya pejuang awalan begitu. Dan tidak ada yang namanya pahlawan, karena setiap kita adalah pahlawan, dan petani adalah pahlawan yang mengelola lahan dan memberikan makan bagi kita, dan Pak sopir juga pahlawan, buruh-buruh di sana juga pahlawan, dan semua adalah pahlawan. Maka di hari tani ini sudah saatnya kita paham bahwasanya pangan kita memang sedang terancam, dan mungkin berpikir gitu. Bayangkan ke depan kita nggak bisa makan lagi mie ayam, nggak bisa makan lagi sambelan, rawon, karena bahan-bahannya cukup langka begitu. Bayangkan ke depan kita makannya cuma sereal pun nggak bisa ya. Bayangkan ke depan makan kita ini cuma bubur terus, bubur, seblak, geprek begitu. Geprek ini adalah menunjukkan kalau keanekaragaman pangan kita sudah mengalami penurunan. Dan apakah penurunan ini juga diakibatkan oleh ketertidaksediaan bahan-bahan yang semakin langka, misal keluar berapa kan langka kan untuk rawon kan, geprek kan cabai yang pada umumnya begitu. Nah kalau bayangkan kalau bawangnya impor dan mahal, atau ketika geprek dan crispy hilang begitu, dan Indomie mulai hilang, ya seharusnya kita mulai berdoa begitu. Apakah kiamat akan datang gitu? Nah ini kan dengan nah gimana soalnya juga susah gitu. Itu kan yang seringkali kita temui. Nah, kalau yang sering kita temui dan umum pada akhirnya hilang. Karena apa? Karena saya pernah baca buku cukup bagus gitu soal pangan dan krisis iklim. Ada satu pertanyaan cukup menggelitik. Begitu, bayangkan di 20 tahun lagi kita sudah tidak bisa menikmati makanan-makanan favorit kita, karena memang bahan yang dibuat untuk membuatnya sudah mengalami penurunan ataupun punah begitu. Nah, itu yang bisa jadi refleksi. Selain kita bicara iklim, kita juga bicara terkait problem-problem yang tengah kita hadapi soal lahan dan lainnya. Bayangkan ke depan kita ketika tua renta itu sudah nggak bisa menikmati yang namanya misal wedang uwuh gitu. Nah, ini kan bayangkan saja. Nah, ini bisa dibayangkan ke depan yang tersedia cuma ya kopi pun sekarang sudah mulai langka ya. Sudah mulai langka loh kopi sekarang. Iya. Kenapa? Karena beberapa produksi menurun. Nah, bayangkan kalau ke depan kita sudah nggak bisa minum kopi begitu. Yang paling sering umum kita lihat. Ini kan jadi problem. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Karena perjuangan kita hari ini bukan untuk kita, tapi ya untuk masa depan begitu. Dan untuk kesenangan kita tentunya. Itu sih. Yeah. Terima kasih banyak dari kata-kata Mas Wahyu itu. Mungkin juga
tembakau Mas ya, kemarin pabrik Apache juga barusan tutup ya. Itu juga menjadi sebuah beban enggak sih? Mungkin terima kasih atas waktunya Mas Wahyu. Nanti akan ditunggu di diskusi-diskusi kedepannya, dan terima kasih atas kata-kata dan saran-sarannya dan juga masukan, dan juga menjadi kritik lah dari kami selaku mahasiswa gitu, yang kayak seakan-akan menjadi pembela rakyat loh, dirinya sendiri aja rakyat gitu. Mungkin terima kasih ya Mas Bayu. Mungkin untuk dari saya cukup dari saya. Allahumma fiq ila witarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan saya kembalikan ke Mbak Rahma. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Moderator ya. Mungkin untuk apa ya, pandemi berarti bisa dikatakan sebagai batu loncatan kita semua untuk lebih kuat ya Mas ya ke depannya. Terkait ketahanan pangan juga, intinya ketahanan pangan itu merupakan kunci masyarakat untuk tetap tangguh gitu. Segala macam problem-problem yang akan kita hadapi ke depannya mungkin akan lebih lagi daripada ini gitu. Nah, karena untuk hal-hal tersebut itu tidak bisa diprediksi secara presisi gitu. Namun mungkin tugas kita hanya bisa mencegah ya Mas ya. Dan untuk itu mencegah dan bertahan. Jadi intinya pandemi atau tidak, ketahanan pangan itu harus tetap diutamakan. Mungkin cukup sekian Mas penutup dari saya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Mas narasumbernya nih ya. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa ketemu di waktu yang lebih baik. Kalau sekarang masih virtual, semoga di kesempatan selanjutnya bisa ketemu langsung sama Masnya, sama Amin. Semoga sehat selalu dan apa yang disampaikan juga nantinya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas.